29 April 2026 kita tahu tinggal 1 hari lagi menuju batas akhir dari pelaporan SPT tahunan orang pribadi, PPh orang pribadi maksud saya, menuju 30 April besok. Nah, saya mau kasih lihat kepada Anda suasananya seperti apa, Yudi, pada hari ini di KPP Pratama Setiabudi 3. Kalau Anda bisa lihat, suasana memang cukup ramai ya. Masyarakat banyak yang memanfaatkan hari-hari terakhir ini untuk bisa melakukan pelaporan SPT yang dibantu langsung oleh para penyuluh pajak yang ada di KPP Pratama. Memang tidak hanya SPT PPh orang pribadi saja, Yudi. Pada 30 April ini juga menjadi batas akhir pelaporan SPT bagi wajib pajak badan usaha, di mana wajib pajak badan usaha tidak mendapatkan perpanjangan atau relaksasi dari Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak, tidak seperti dengan wajib pajak orang pribadi yang telah diperpanjang dari batas akhir yang tadinya 31 Maret 2026 menjadi 30 April 2026. Nah, saya mau coba samperin Yudi. Mohon maaf karena kamera tidak bisa masuk ke sini karena ada terkendala oleh sinyal, jadi sayanya yang bisa masuk ke sini ya. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Boleh Ibu kita ajak Ibu ngobrol di sini ya. Oke. Ibu Resti. Ibu Resti, ini saya lihat keadaan dari KPP Pratama Setiabudi 3 ini ramai sekali, Ibu. Mereka ini rata-rata untuk melaporkan SPT PPh pribadi ataupun badan ya, Bu ya? Ya, dari tadi saya juga udah ada berbicara. Ada SPT tahunan perorangan orang pribadi, ada juga SPT tahunan badan yang ramai dilaporkan hari ini. Oke. Memang kelihatan antusiasmenya itu dari kemarin membludak gitu ya, Bu ya, orang-orang pada mengandalkan penyuluh untuk melaporkan SPT mereka melalui Kortex. Iya. Wajib pajak banyak yang datang ke sini mungkin untuk meyakinkan, walaupun sebenarnya mereka sudah bisa mengerjakannya sendiri secara online, tapi butuh kepastian dari fiskusnya. Jadi banyak sekali dari kemarin beberapa hari ini wajib pajak berusaha menemui penyuluh ataupun AR ataupun semua pelaksana kami di sini untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporannya SPT tahunan. Nah, tapi sebenarnya kalau dari sistem sendiri, Bu, ada nggak keluhan dari para wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang mengeluhkan bahwa Korteksnya mendekati 30 April kok kayaknya agak-agak ngadat gitu ya? Kan ada dua, ada SPT tahunan perorangan orang pribadi tadi sama SPT tahunan badan. Nah, belakangan yang sampai dengan 30 April ini yang untuk perorangan tidak ada masalah. Ya, jadi banyak masih lancar. Yang untuk badan mungkin karena sama-sama di-hit bareng-bareng aplikasinya, jadi mungkin ada down sedikit gitu. Tapi semuanya udah bisa tertangani dan bisa kembali digunakan untuk pelaporan. Baik, Ibu, kalau misalnya bicara wajib pajak orang pribadi gitu, keluhannya apa sih, Bu, yang paling sering muncul ketika datang ke sini kepada penyuluh pajak gitu? Ya, beberapa keluhan itu rata-rata sama nih case-nya di mana saja. Saya rasa juga seluruh Indonesia. Wajib pajak pada saat melakukan sendiri di Kortex dicoba menemukan ada perhitungan yang mungkin kok saya baru ketahui sekarang. Nah, ini kan luar biasanya Kortex ya. Kortex itu bisa menarik data dari mana saja sehingga saat dihitungkan dengan Kortex dengan ketentuan perpajakan yang benar, bisa terjadi ada kurang bayar yang mungkin muncul. Nah, wajib pajak itu butuh meyakinkan dirinya dengan perhitungan yang ada di aplikasi, kemudian mendatangi dan butuh bantuan di sini. Jadi lebih banyak kendala itu. Kemudian saat dibantu mungkin pulang, ya kemudian memastikan lagi untuk pelaporannya sudah sesuai dengan kurang bayar yang dihitungkan Kortex apa enggak. Kemudian satu lagi itu yang sering juga itu yang suami istri. Sama-sama kerja atau milih terpisah gitu. Nah, itu juga mereka butuh bantuan bagaimana seharusnya untuk pelaporan yang benar sesuai dengan data dan ketentuan yang ada. Mungkin itu. Baik. Nah, Ibu, kalau misalnya kan juga kemarin saya sempat isi nih, Bu, Kortex saya, Bu ya, SPT saya gitu. Itu ada banyak sekali lampiran-lampiran seperti itu. Itu banyak yang terkendala juga nggak sih, Bu? Belum bawa lampiran ataupun data-data yang dibutuhkan gitu? Ya. Data-data di Kortex ini kalau lampiran-lampiran sebenarnya sudah ada tersedia. Pre-populated, kayak bukti potong, kita dipotong oleh pemberi kerja kita, itu sudah tersedia, kita tinggal ambil. Terus yang lain-lainnya itu kita bisa isi sebenarnya juga. Jadi lampiran-lampiran itu tanpa kita perlu melampirkan, semuanya kita bisa, sudah ada di dalam Kortex itu, pre-populated itu.
Baik, berarti ini sampai siap-siap ya Bu, ya, sampai sore, sampai 2 hari terakhir ini kerja keras buat para penyuluh pajak ya Bu ya? Ya, semua KPP sepertinya sama juga dengan KPP Setiabudi 3. 2 hari terakhir ini kami membuka kantor layanan sampai malam. Wajib pajak kami harapkan berkenan untuk kalau memang membutuhkan bantuan kami dampingi sampai Terima kasih banyak Ibu. Ya, Yudi, itu tadi cerita dari Kepala Kanwil KPP Pratama Setiabudi 3, di mana tadi kami memang belum sempat untuk bisa bertanya dengan para wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk menceritakan bagaimana pengalaman mereka dilayani penyuluh pajak langsung untuk mengurus SPT mereka melalui Kortex. Namun kalau dilihat data dari Direktorat Jenderal Pajak, per hari ini, maksud kami dari tanggal 28 April pukul 00 tadi malam seperti itu ya, itu memang kemajuan progres pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi itu tercatat sudah mencapai Rp12.307.000 dan pelaporan ini memang mengalami peningkatan yang cukup tajam dibandingkan 5 Januari 2026 yang lalu yang masih berada di 20.289 SPT. Sementara untuk pengaktifasian akun Kortex itu memang telah mengalami peningkatan yang cukup tajam juga dari yang pada 5 Januari 2026 itu sebanyak 11.400.000 akun Kortex yang telah teraktivasi. Pada hari kemarin 28 April malam itu sudah mencapai 18.700.000 akun Kortex yang telah teraktivasi. Kita masih tunggu bagaimana masyarakat melaporkan SPT baik itu PPh orang pribadi maupun untuk badan, dan pelayanan KPP Pratama di semua KPP Pratama membuka pelayanan hingga malam untuk bisa melayani wajib pajak yang ingin melaporkan SPT-nya melalui Kortex. Yudi. Terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.